Selamat pagi. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang materi polinom Newton selisih terhingga. Berikut ini diberikan suatu ilustrasi jarak yang ditempuh oleh sebuah mobil yang berjalan dari suatu titik ke titik yang lainnya pada setiap selang waktu 10 detik. Diberikan sebagai berikut. T menyatakan suatu waktu pada saat T sama dengan 0, jarak yang ditempuh juga 0. Kemudian pada saat T 10 detik, jarak yang ditempuh 214 meter. Kemudian pada saat 20 detik, jarak yang ditempuh 736. Sampai seterusnya ke detik 60, jarak yang ditempuh 4100 meter. Maka dari tabel tersebut dapat dibuat tabel selisih dari tiap selang hingga sampai selisih yang kita inginkan. Tabel tersebut disebut dengan tabel selisih terhingga. Jadi pada saat T, jarak yang ditempuh, jarak adalah fungsi waktu. Jadi fungsi waktu untuk T sama dengan 0 adalah 0. Kemudian pada saat T sama dengan 10, jaraknya 214. Maka untuk selisih ke-1 dihitung dengan cara 214 dikurang 0, mengisi di sini. Kemudian 736 dikurang 214 untuk mengisi 522. Kemudian 1446 untuk mengisi 710 dan seterusnya. Sampai di sini 4100 dikurang 3164 diperoleh hasilnya 936. Untuk selisih yang kedua dihitung dengan cara 522 dikurang 214 sehingga diperoleh 318. Selanjutnya 710 dikurang 522 diperoleh 188 hingga 936 dikurang 894 diperoleh 42. Untuk selisih ketiga, hal yang sama dilakukan. 188 dikurang 308 diperoleh min 120. 114 dikurang 188 diperoleh min 74. 70 dikurang 114 diperoleh min 44. 42 dikurang 70 diperoleh min 28. Dan untuk selisih keempatnya, min 74 dikurang 120. Jadi min 74 ditambah 120 diperoleh hasilnya 46. Tabel ini bisa kita hitung untuk selisih kelima. Caranya sama, berarti 30 dikurang 46. Nanti di sini akan diperoleh min 16. Kemudian 16 dikurang 30 diperoleh nanti adalah min 14. Selanjutnya kita lihat selisih maju. Jika Y0, Y1, Y2 sampai Yn adalah nilai-nilai dari Y, maka Y1 dikurang Y0, Y2 dikurang Y1, Y3 dikurang Y2 sampai Yn dikurang Yn-1 disebut selisih-selisih dari Y. Selisih Y tersebut berturut-turut ditulis sebagai delta Y0, yaitu Y1 dikurang Y0, delta Y1, Y2 dikurang Y1, sampai delta Yn-1 adalah Yn dikurang Yn-1. Delta disebut sebagai operator selisih maju. Jadi delta Y0 adalah selisih maju pertama. Begitu juga dengan delta Y1 sampai delta Yn-1. Kemudian selisih dari selisih maju pertama akan menghasilkan selisih maju kedua.
ditulis dengan delta kuadrat Y0, delta kuadrat Y1, delta kuadrat Y2, dan seterusnya. Hal ini dapat lebih sederhana dengan melihat tabel berikut ini. Jadi ini adalah tabel selisih maju yang bisa kita bentuk. Ini adalah kolom X yang dimulai dari X0, kemudian X1, X2 sampai X6. Kemudian kolom Y dimulai dari Y0, Y1, Y2 sampai Y6. Kemudian untuk delta Y0, delta Y1 sampai delta Y5 disebut sebagai selisih maju pertama. Jadi ini adalah selisih maju pertama. Kemudian nanti untuk yang simbol seperti ini disebut sebagai selisih maju kedua. Dan seterusnya sampai diperoleh selisih maju ke-6. Perhitungan delta Y0 dilakukan dengan menghitung Y1 dikurang Y0. Kemudian delta Y1 diperoleh dari Y2 dikurang Y1. Delta Y2 diperoleh dari Y3 dikurang Y2. Sampai untuk delta Y5 diperoleh dari Y6 dikurang Y5. Untuk selisih maju kedua dihitung dari delta Y1 dikurang delta Y0 akan menghasilkan delta kuadrat Y0. Delta Y2 dikurang delta Y1 akan menghasilkan delta kuadrat Y1. Dan seterusnya, begitu sampai selisih maju ke-6. Selanjutnya kita lihat selisih mundur. Selisih-selisih Y1 dikurang Y0, Y2 dikurang Y1, sampai Yn dikurang Yn-1 disebut selisih mundur pertama. Jika selisih tersebut berturut-turut ditulis ke dalam bentuk nabla, jadi ini adalah bacaannya nabla atau del, maka bisa ditulis nabla atau del Y1 sama dengan Y1 dikurang Y0. Perhatikan bahwa perbedaannya pada selisih maju. Untuk Y1 dikurang Y0 akan menghasilkan delta Y0. Ini dia, jadi Y1 dikurang Y0 menghasilkan delta Y0. Sedangkan pada selisih mundur, Y1 dikurang Y0 menghasilkan del atau nabla Y1. Kemudian Y2 dikurang Y1 menghasilkan nabla Y2 atau del Y2, dan seterusnya. Del di sini disebut sebagai operator selisih mundur. Untuk perhitungan selisih mundur kedua yang ditulis seperti ini dilakukan dengan menghitung selisih mundur pertama dengan menghitung selisih dari nilai yang berdekatan. Misalkan selisih mundur yang kedua untuk Y2 dihitung dari selisih mundur atau del Y2 dikurang del Y1. Untuk tabel selisih mundur dapat dilihat sebagai berikut. Jadi, andaikan di sini ada X0, X1, X2 sampai Xn, kemudian untuk Y-nya dari Y0, Y1 sampai Y6, perhitungan Y1 dikurang Y0 akan menghasilkan nabla Y1 atau selisih mundur Y1. Y2 dikurang Y1 akan menghasilkan del Y2 atau nabla Y2. Dan seterusnya, Y6 dikurang Y5 akan menghasilkan del Y6. Selanjutnya selisih mundur pertama Y2 dikurang Y1 akan menghasilkan selisih mundur kedua untuk Y2. Begitu seterusnya sampai diperoleh selisih mundur ke-6 Y6. Selanjutnya kita lihat selisih pusat.
operator selisih pusat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Kita akan baca dengan delta. Y1 dikurang Y0 sama dengan delta Y1 per 2. Y2 dikurang Y1 ditulis dengan delta Y3 per 2. Dan seterusnya sampai Yn dikurang Yn minus 1 ditulis dengan delta Yn min setengah. Jadi di sini kita mempunyai X0, X1 sampai X6. Kemudian untuk Y-nya Y0, Y1 sampai Y6. Untuk perhitungan delta Y1 per 2 dilakukan dengan mengurangkan Y1 dengan Y0. Jadi Y1 dikurang Y0 akan menghasilkan delta Y1 per 2. Y2 dikurang Y1 akan menghasilkan delta Y3 per 2. Y3 dikurang Y2 akan menghasilkan delta Y5 per 2. Selanjutnya, delta atau selisih pusat pertama Y32 dikurang Y1 per 2 akan menghasilkan selisih pusat kedua untuk Y1. Begitu seterusnya sampai diperoleh selisih pusat ke-6. Jadi pengurangannya jadi perhitungannya dengan melakukan pengurangan dari kolom sebelumnya atau dari selisih pusat yang sebelumnya. Sehingga dapat kita tulis delta Y0 sama dengan nabla Y1 sama dengan delta Y1 per 2. Selisih maju ketiga Y2 sama dengan selisih mundur ketiga Y5 sama dengan delta Y7 per 2 dan seterusnya. Kita lihat contoh 1. Evaluasi polinom Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 8X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 1 untuk X. Perhatikan penulisan X. Jadi X dari 0 sampai 0,5 dengan range-nya 0,1. Dan buatlah tabel selisihnya. Carilah delta Y0, delta Y1, nabla Y1, nabla kuadrat Y2, delta Y3 per 2, dan delta kuadrat Y2. Dari sini kita berdasarkan X-nya membuat 0 sampai 0,5 dengan range nilainya 0,1. Jadi 0 ditambah 0,1, 0,1 ditambah 0,1, 0,2 ditambah 0,1 menghasilkan 0,3 dan seterusnya. Kemudian untuk Y-nya dihitung dengan memasukkan nilai 0. Ya, jadi 0 pangkat 3 0 dikurang 0 ditambah 1 diperoleh 1. Kemudian untuk 0,1 berarti 0,1 pangkat 3 dikurang 8 dikali 0,1 kuadrat dikurang 4 dikali 0,1 ditambah 1 diperoleh hasilnya 0,521 dan seterusnya sampai 0,5. Selisih ke-1 dihitung dengan 0,521 dikurang 1 diperoleh min 0,479. Kemudian min 0,112 dikurang 0,521 diperoleh min 0,633. Selanjutnya min 0,93 dikurang min 0,112 diperoleh min 0,781. Begitu untuk selisih ke-1. Kemudian selisih keduanya min 0,633 dikurang min 0,479 diperoleh min 0,154 dan seterusnya sehingga kita peroleh delta Y0. Delta Y0 nya adalah yang ini.
ya kan? Berarti delta Y1-nya adalah yang ini. Kemudian nabla Y1 adalah yang di sini. Karena tadi nabla Y1 perhitungannya adalah Y1 dikurang Y0. Kemudian nabla kuadrat Y2 berarti dihitung dari nabla Y2 dikurang nabla Y1. Berarti kita peroleh di sini. Kemudian delta Y 3/2. Berarti kita peroleh di sini. Dan delta kuadrat Y2 adalah min 0,148. Demikian untuk penjelasan tabel selisih untuk selisih maju, selisih mundur, dan selisih polinom. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.